Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak solih dan solihah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat di rumah ya. Hari ini Bu Lia insya Allah akan menjelaskan tema 1 mata pelajaran bahasa Indonesia. Tentang apa belajarnya? Nanti disimak baik-baik ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia di tema 1, masih tentang tema 1 tentang manusia dan lingkungan. Untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah jenis-jenis paragraf, kemudian pengertian paragraf, ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Disimak baik-baik ya. Sama-sama kita buka dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, dan doa menuntut ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, kita mulai dengan pengertian paragraf terlebih dahulu ya. Paragraf itu apa sih? Kalau dari segi bahasa, paragraf itu artinya menulis di samping atau tertulis di samping. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa paragraf itu adalah suatu jenis tulisan yang memiliki tujuan atau ide. Ini menurut Wikipedia. Atau yang lebih mudahnya lagi, paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Biasanya lebih dari satu kalimat. Oke, paragraf itu jenis-jenisnya ada apa aja? Nah, di sini sebenarnya ada 7 paragraf yang ada, yaitu paragraf narasi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, paragraf persuasi, paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Wah, banyak banget ya, ada 7 jenis paragraf. Tapi tenang aja, yang akan dibahas di kelas 5 ini hanya 2, yaitu paragraf deduktif dan paragraf induktif. Mudah-mudahan ini lebih memudahkan ya. Selanjutnya, materi kita hari ini tentang gagasan pokok. Gagasan pokok itu apa ya? Sama kita simak ya. Gagasan pokok ialah gagasan yang menjadi dasar atau tumpuan yang dikembangkan untuk pemikiran selanjutnya. Nah, istilah gagasan pokok bisa ada beberapa macam juga ya. Bisa gagasan pokok, kemudian gagasan utama, pikiran utama, pokok pikiran, ataupun ide pokok. Jadi nanti kalau ada soal tentang gagasan pokok, atau gagasan utama, atau pikiran utama, atau pokok pikiran, atau ide pokok, itu sama aja. Intinya adalah gagasan yang menjadi dasar atau tumpuan yang dikembangkan untuk pemikiran selanjutnya. Jadi dalam satu paragraf itu sudah pasti ada satu gagasan pokok ya. Membicarakan apa sih paragraf ini? Nah, itu namanya gagasan pokok. Nah, dalam gagasan pokok itu ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah sifatnya memberikan ide pokok tentang apa yang dibahas dalam paragraf tersebut. Sedangkan kalimat penjelas sifatnya mengembangkan atau menjelaskan ide pokok berupa contoh, ilustrasi, gagasan yang mendukung ide pokok, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita sudah tahu gagasan pokok. Kemudian dalam satu paragraf itu pasti sudah ada satu gagasan pokok. Kemudian dalam satu paragraf itu biasanya gagasan pokok itu berada pada kalimat utama. Nah, kalimat-kalimat penjelas dalam paragraf tersebut itu biasanya mendukung kalimat utama atau gagasan pokok. Untuk melihat gagasan utama adanya di mana, itu dibagi menjadi 2. Ada paragraf deduktif dan paragraf induktif.
Sama-sama bisa dibaca ya Kak. Paragraf deduktif itu apa sih? Yaitu paragraf yang diawali oleh hal atau keadaan umum, lalu diikuti hal-hal atau keadaan-keadaan khusus. Jadi sederhananya, paragraf deduktif mempunyai kalimat utama atau ide pokok di awal paragraf ya. Ingat, kalau deduktif berarti ide pokoknya ada di awal paragraf. Kemudian paragraf selanjutnya diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Contohnya seperti ini. Boleh bacakan ya satu paragraf ini. Kini, pembuatan makanan berbahan dasar mangrove sudah mulai dikembangkan. Salah satu kelompok masyarakat yang berupaya untuk terus mengembangkannya adalah ibu-ibu nelayan di Balikpapan. Meskipun tidak langsung berhasil, akhirnya mereka berhasil memanfaatkan beberapa jenis mangrove menjadi aneka makanan seperti kolak, sayur, dan permen. Hal tersebut dilakukan dalam upaya memanfaatkan buah mangrove menjadi makanan yang lebih berguna dan bernilai ekonomi tinggi. Ini dari kompasiana.com ya. Jadi ada satu paragraf, kemudian pada kalimat pertama atau awal paragraf sudah dijelaskan tentang pembuatan makanan berbahan dasar buah mangrove. Kemudian di paragraf kedua, ketiga, dan keempat itu adalah kalimat-kalimat pendukung yang menjelaskan kalimat pertama. Jadi contoh paragraf deduktif ini ide pokoknya ada di awal kalimat atau awal paragraf, yaitu yang Bulia tebalkan yaitu di kalimat pertama. Oke, selanjutnya, nah ini tadi penjelasannya ya. Kalimat utamanya apa sih? Kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu pengembangan makanan berdasarkan buah mangrove. Di kalimat 2, 3, dan 4 dijelaskan lagi kalimat-kalimat yang mendukung awal paragraf tadi. Di sini dibaca yang di kotak warna biru ya. Perhatikan kalimat pertama, kedua, dan terakhir. Jika kalimat kedua mendukung kalimat pertama dan kalimat terakhir tidak memuat hal yang sama dengan kalimat pertama, kalimat utama berada di awal paragraf. Jadi kita lihat kalimat pertama dan keduanya, apakah kalimat keduanya mendukung kalimat pertama atau tidak. Jadi kalau mendukung kalimat pertama berarti ini adalah paragraf deduktif ya. Selanjutnya, selanjutnya adalah contoh dari salah satu teks yang akan kita lihat sama-sama ya. Ide pokok dari tiap paragraf apa sih? Kita lihat dulu di kalimat paragraf pertama. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kita lihat ya, apakah kalimat pertama dan kalimat kedua, apakah kalimat keduanya mendukung kalimat pertama? Di sini dibilang kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Lihat kalimat keduanya, warnanya indah dan menarik. Kalimat kedua ini mendukung kalimat pertama. Artinya apa? Artinya ide pokoknya adalah kalimat pertama, yaitu kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Paragraf kedua, kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Nah, kita lihat paragraf pertama dan kedua dulu. Apakah kalimat kedua mendukung kalimat pertama? Kalimat keduanya adalah kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga yang lain.
Jadi betul ya, kalimat kedua mendukung kalimat pertama. Jadi kalimat pertama ngomongin serangga, kalimat kedua ngomongin serangga, tapi diperjelas lagi. Kalimat ketiga juga membicarakan tentang serangga, organ geraknya, sampai kalimat terakhir. Jadi ini pokok pikirannya ada di awal paragraf, ya. Begitu juga di paragraf ketiga dan paragraf keempat. Coba dibaca dulu deh paragraf ketiga. Masing-masing dibaca paragraf ketiga, kemudian paragraf keempat. Kira-kira ide pokoknya atau gagasan pokoknya itu yang mana ya? Udah kasih waktu ya, 1 menit untuk membaca. Oke, paragraf ketiga sudah dibaca ya. Coba tentukan yang mana ide pokok atau gagasan pokoknya. Sudah? Oke, kalau sudah diingat dulu di kepala, ditaruh di kepala. Lanjut ke paragraf keempat. Dibaca, kemudian cari ide pokoknya. Sudah? Oke, kita lihat ya jawabannya. Oke, kita bahas satu-satu ya untuk ide pokok yang tadi sudah yang dari paragraf yang tadi sudah kita baca sama-sama. Ada paragraf 1, paragraf 2, 3, dan paragraf 1 tadi sudah dibahas ya, bahwa ide pokoknya adalah kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Paragraf dan kalimat-kalimat selanjutnya mendukung untuk menjelaskan bahwa kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Kemudian paragraf yang kedua, ide pokoknya adalah kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kalimat-kalimat selanjutnya, yaitu kalimat penjelasnya mendukung juga kalimat pertama atau ide pokok ini, yaitu kupu-kupu termasuk hewan serangga, memiliki sayap, dan sebagainya. Paragraf ketiga, ide pokoknya adalah sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Jadi setelah dijelaskan di kalimat pertama, kalimat-kalimat selanjutnya mendukung. Itu namanya paragraf deduktif atau ide pokoknya ada di awal paragraf. Nah, yang terakhir paragraf keempat, kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Oke, untuk paragraf ketiga dan keempat, gimana ya? Betul atau tidak jawabannya? Nah, kalau masih banyak yang belum betul, nggak apa-apa, kita masih akan latihan lagi. Itu tadi paragraf deduktif, yaitu ide pokoknya atau gagasan pokoknya ada di awal paragraf. Selanjutnya, ada paragraf apa lagi ya? Yang kedua adalah paragraf induktif. Nah, paragraf induktif kebalikan dari paragraf deduktif. Kalau induktif diawali dengan hal-hal atau keadaan-keadaan khusus, kemudian diakhiri dengan keadaan-keadaan umum. Sederhananya adalah kalau paragraf induktif, gagasan pokoknya itu ada di akhir-akhir paragraf. Contohnya ini, ada suatu paragraf yang terdiri dari 6 kalimat. Boleh bacakan ya satu-satu. Diketahui bahwa lebih dari 200 rumah dan bangunan mengalami kerusakan, baik sedang maupun berat. Jumlah korban jiwa yang melayang mencapai 50 orang. Belum lagi korban yang mengalami luka-luka. Jumlahnya lebih dari 300 orang. Orang-orang yang kini selamat dari gempa tersebut kini berusaha untuk bertahan hidup dengan kondisi kekurangan air, pakaian layak, dan makanan.
Mereka pun terserang berbagai penyakit kulit karena harus tinggal di pengungsian yang memiliki tingkat sanitasi kurang baik. Gempa yang berpusat di Banten itu memang menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Nah, bisa dilihat dari paragraf ini, dari kalimat pertama sampai kalimat kelima itu menjelaskan tentang kerugian-kerugian akibat gempa atau hal-hal yang terjadi akibat gempa, dan diakhiri dengan gempa yang berpusat di Banten itu menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Jadi kalimat 1 sampai kalimat 5 itu menjelaskan dampak-dampak dari gempa bumi ya. Jadi ide pokok atau gagasan pokoknya ada di akhir paragraf. Nah, di sini dibahas lebih lanjut ya. Kalimat utamanya adalah yang tadi Bunda sampaikan, ada di akhir paragraf. Gempa yang berpusat di Banten memang menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Itu kalimat utama. Kemudian gagasan pokoknya adalah kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh gempa. Nah, kalau diamati secara cermat, kamu pasti tahu ya, kalimat utamanya ada di paragraf terakhir. Berarti kalimat pertama sampai kalimat ke-6 adalah kalimat-kalimat penjelas ya. Kita bisa melihat bahwa dengan adanya kata yang biasa menandakan bahwa kalimat tersebut berupa simpulan. Contohnya adalah memang. Kata memang ini biasa menjadi penghubung antara kalimat dan bisa membuat terlihat bahwa kalimat terakhir atau akhir paragraf itu adalah gagasan pokoknya. Coba dibaca di kotak yang paling bawah. Nah, perhatikan kalimat terakhirnya. Jika berupa simpulan, kesimpulan, dan kalimat pertama tidak menyiratkan hal yang sama, maka kalimat terakhir itulah adalah kalimat utamanya. Jadi, kalau dalam satu paragraf dijabarkan tentang dampak-dampak dari gempa, kemudian kalimat terakhirnya adalah dampak gempa atau kesimpulannya, berarti gagasan pokoknya ada di akhir paragraf. Oke, hari ini kita belajar bahasa Indonesia tentang itu aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat, bahwa paragraf itu terbagi menjadi 2. Yang boleh sampaikan hanya 2, tapi sebenarnya ada juga paragraf-paragraf yang lainnya, seperti paragraf selain deduktif dan induktif, ada juga paragraf campuran dan lain sebagainya. Tapi yang akan dibahas di kelas 5 ini hanya 2 itu saja ya, yaitu paragraf deduktif dan induktif. Paragraf deduktif, gagasan pokoknya ada di awal paragraf atau kalimat utamanya ada di awal paragraf. Sedangkan kalimat-kalimat yang lainnya adalah kalimat penjelas. Sedangkan paragraf induktif, gagasan pokok atau ide pokoknya ada di akhir paragraf. Artinya kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Kalimat sebelum-sebelumnya berarti kalimat penjelas ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jika masih bingung, bisa sering-sering diputar videonya, atau kalau masih ada yang mau nanya bisa menghubungi Bulia ya, atau Pak Agus atau Bu Emma sesuai dengan kelas masing-masing. Dari Bulia itu aja. Sama-sama kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini selesai. Yang tadi kita bahas antara lain tentang pengertian paragraf, kemudian jenis-jenis paragraf ada 7, tapi yang kita bahas hanya 2, yaitu paragraf deduktif dan paragraf induktif. Nah, ciri-cirinya gimana? Paragraf deduktif, gagasan pokoknya ada di awal paragraf
Dan paragraf induktif, gagasan pokoknya ada di akhir paragraf. Untuk selanjutnya kita akan banyak berlatih dari banyak teks yang akan Bulia sampaikan atau Bulia berikan. Mudah-mudahan bisa dipelajari di rumah dengan baik ya. Dari Bulia itu aja, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.